Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mbak Handri anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan Ayo Kita Berlatih 1.5. Nomor 1, sepertiga yang presentasi di awal suatu pertemuan adalah pria. Tidak ada orang yang meninggalkan ruang. 10 orang peserta pria dan 10 orang wanita datang ke pertemuan tersebut. Manakah di antara berikut yang benar? Perhatikan untuk yang ini kita tuliskan sepertiga. Jadi misalnya semua peserta kita tuliskan A. Jadi pesertanya itu adalah A. Kemudian kalau sepertiga, jadi yang pria itu adalah sepertiga A. Kemudian datang 10 orang, berarti sepertiga A ditambah 10. Berarti kalau yang wanita, karena sepertiganya pria, berarti 2/3-nya adalah wanita. Kemudian datang 10 orang, berarti tambahkan 10. Nah, mana yang lebih besar antara pria dan wanita ini? Yang lebih besar, lebih banyak adalah wanita. Jadi, untuk yang ini, mana pernyataan yang benar? Dilihat lebih banyak, untuk yang A, lebih banyak peserta pria daripada wanita. Salah, karena yang benar adalah lebih banyak wanita. Sehingga jawabannya, perhatikan untuk yang C, lebih banyak peserta wanita daripada pria dalam pertemuan tersebut. Jadi jawabnya adalah C. Nah, nomor 2, Dani mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik. Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30 detik. Jadi Sugi ini lebih lama dibandingkan dengan Dani. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan oleh Sugi dibandingkan dengan Dani? Jadi kita mencari selisih antara Sugi dengan Dani. Kita tuliskan 52,30 kita kurangi dengan 49,86. Nah, perhatikan di sini 10 kita kurangi dengan 6, hasilnya jadi ini kan 0, kita kurangi 6. Karena tidak bisa kita ambilkan dari 3. Sehingga ambil 1, 10 kurangi 6, 4. Kita tuliskan di sini 4. Jadi di sini tadi karena dikurangi 1 tinggal 2. 2 kurangi 8 tidak bisa. Kita ambilkan dari sini sehingga hasilnya adalah 12. Dikurangi 8 adalah 4. Nah, kemudian tadi sudah dikurangi 1 berarti tinggal 1. Nah, 51 atau 11 dikurangi 9 hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya ada 2,44 detik. Ini berarti jawabannya adalah A. Nah, nomor 3, ketika suatu tol dibangun, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B menurun dari 25 menit menjadi 20 menit. Berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B? Nah, sekarang kita tuliskan ini turun menjadi dari 25 menjadi 20. Berarti kita tuliskan 25 kita kurangi dengan 20. Hasilnya adalah 5 menit. Jadi selisihnya itu 5 menit. Nah, ini berapa persen? Berarti 5 menit itu dibandingkan dengan sebelum terjadi penurunan. Berarti per 25. Hasilnya adalah 1 dibagi 5. 5, 1/5. Nah, 1/5 ini kalau dalam persen berarti 1/5 diubah ke persen. Maka 1/5 ini kita buat per 100. Nah, 5 kali berapa supaya jadi 100? Kalikan 20. Maka yang atas juga dikalikan 20. Sehingga hasilnya 20 per 100. Berarti 20%. Maka jawabannya adalah C. Nomor 4, harga suatu barang naik 20%.
jika harga sebelum kenaikan ada Rp8.000, maka harga setelah kenaikan adalah, perhatikan di sini, 20% dari 8.000, 20% dikalikan 8.000. Kemudian sebelum kenaikan 8.000. Jadi nanti harga setelah kenaikan ini kita tambahkan 8.000. 20% berarti 20/100 kita kalikan dengan 8.000. Kemudian kita tambahkan 8.000 sehingga hasilnya adalah ini, kita bagi 10, kita bagi 10, ini juga bagi 10, sehingga hasilnya adalah 20 dikalikan 80, hasilnya adalah 16, nolnya 2, 1.600, kemudian ditambah sebelum kenaikan 8.000, sehingga hasilnya adalah 9.600, sehingga jawabannya adalah C. Pada suatu seminar, perhatikan di sini, pada suatu seminar 3/12 pesertanya adalah perempuan. Jika dinyatakan dalam persen adalah, nah sekarang kita ubah ke dalam persen. Berarti 3/25 kita buat persen. Maka 3/25, perhatikan di sini, persen itu per 100, berarti ini dikalikan 4 agar menjadi 100. Jadi 25 kali 4, 100. Karena penyebut dikalikan 4, maka pembilang juga dikalikan 4. Sehingga 3 kali 4, 12. Maka 3/25 adalah 12%. Jadi jawabannya adalah A. Nomor berikutnya, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Nah ini perhatikan 2/7, 45/100, 0,50 dan 0,7. Kita tuliskan 2/7, bawahnya 45%, ini adalah 45/100, kemudian 0,50 berarti 50/100, kemudian 0,7, 7/10. Nah kita buat per 10 semuanya, ini berarti dibagi 10 semuanya menjadi 5/10. Sedangkan yang ini dibagi 10 menjadi 10, yang atas bagi 10 menjadi 4,5. Nah, kemudian berikutnya yang 2/7 ini agar menjadi per 10, kalikan dengan 10, 20/70. Kemudian yang 70 kita bagi dengan 7 menjadi per 10, yang atas kita bagi dengan 7, 20/7. 20/7 itu yang jelas tidak sampai 3, jadi 2, berapa per 10. Nah sekarang kita amati mana yang terkecil, berarti ini yang terkecil 1 ini, kemudian ini yang kedua 4,5, ini 5, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah berarti urutannya ya tetap seperti ini, 2/7, 4,5/10, 5/10, dan 7/10. Berikutnya, nah kalau 4/5, perhatikan di sini. Sekarang ini tadi yang A. Sekarang perhatikan yang B. 4/5, kemudian ada lagi 55 per mil, berarti per 1000. Kemudian 45/100, kemudian 5/10. Nah, untuk yang ini kita buat per 100. Perhatikan di sini kita kalikan dengan 10 berarti menjadi 100, yang ini jadi 50/100. Ini sudah 45/100, yang ini dibuat per 100 menjadi 5,5/100. Kemudian yang ini dibuat per 100 menjadi, kita buat 5 kalikan 20 menjadi 100, kemudian 4 juga kita kalikan dengan 20, sehingga hasilnya ada 80/100. Nah,
Kalau melihat seperti ini, berarti yang paling kecil adalah 5,5 ini. Ini yang paling kecil, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan yang keempat adalah 80/100. Berikutnya, 75 per mil, kemudian 0,65, 70%, dan 8/10. Nah, untuk yang ini kita buat, perhatikan di sini untuk yang C. 75 per mil, berarti per 1000. Kemudian yang bawahnya 65/100. Bawahnya 70/100 dan 8/10. Nah, untuk yang ini perhatikan kita buat per 100 semua. Ini per 100 berarti kita bagi 10. 7,5/100. Untuk yang ini sudah 65/100. Yang ini 70/100. Berarti untuk yang 8/10 tinggal kita kalikan dengan 10. 80/100. Kemudian kita amati mana yang paling kecil. Berarti yang paling kecil adalah ini 1. Kemudian 65 ini 2, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nomor 4, tentukan penjumlahan berikut. Perhatikan di sini yang A, 4/9 ditambah 2/9. Karena di sini penyebut sudah sama, maka bisa langsung dikerjakan. Perhatikan di sini. Hasilnya adalah, ini bisa jadikan 1/9, kemudian 4 kita tambahkan dengan 2. Hasilnya adalah 6/9. Jika kita sederhanakan lagi, bisa, yaitu yang 6 kita bagi 3, yang 9 kita bagi 3. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Kemudian berikutnya, ini sudah sama-sama penyebutnya 6, berarti kita tuliskan per 6. Kemudian 3 kita tambahkan dengan 5, sehingga hasilnya adalah 8/6. Kita sederhanakan lagi menjadi yang 8 kita bagi 2, 4, yang 6 kita bagi 2 menjadi 3, sehingga hasilnya adalah 4/3. Untuk yang ini, karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Nah, sebelum kita samakan penyebut, kita buat pecahan murni. Jadi yang pecahan campuran ini 2, 1/3 adalah 2 kali 3. Dilihat di sini ya. 2 dikalikan 3, 6 tambah 1. Hasilnya adalah 7. 7/3. Jadi di sini adalah 7/3, kemudian ditambah dengan 3/4. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Berarti 7/3 ditambah dan 3/4. Perhatikan di sini. Ini yang bawah kita kalikan 4 agar 12. Maka yang atas juga dikalikan dengan 4. Kemudian untuk yang ini, yang 4 kita kalikan dengan 3. Jadi penyebutnya kali 3, maka pembilang juga dikalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 7 dikalikan 4, 28/12 ditambah dengan 9/12. Hasilnya adalah 28 ditambah 9/12. Boleh seperti ini. Kemudian hasilnya 8 ditambah 9, 17, sisa 1, tambahkan kedua jadinya 37/12. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Jadi yang 37 kita kurangi 12, kita kurangi 12 sebanyak 3 kali. Berarti 3 lebihnya kan 36. 36 sisa 1, jadinya 1/12. Jadi artinya bagaimana? 37 itu kita kurangi 12, kita kurangi 12, kita kurangi 12. Nah, ini kan sebanyak 3. Sisa berapa? 1. Berarti hasilnya ada 3, 1/12. Karena sisanya 1. Kemudian untuk yang D. Perhatikan di sini sama-sama satunya per 3, satunya per 9. Nah, yang besar, perhatikan di sini KPK-nya dari 3 dan 9 itu adalah 9. Maka yang 2/3 ini saja yang diubah ke penyebut 9. Berarti kalikan 3, yang atas juga kalikan 3. Hasilnya kemudian ditambah
3/5/9. Hasilnya adalah 6/9 ditambah 3/5/9. Hasilnya adalah 6/9 ditambah 5/9. Berarti 3/11/9. Karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebut, maka bisa kita sederhanakan lagi menjadi kita ambil 9, 11 kita ambil 9, sisanya adalah 2, sehingga hasilnya 3-nya kita tambahkan 1 kan sudah dikurangi 9, jadi 4, 1, 11 kurang 9, 2 ya, berarti 2/9. Ini untuk yang D, jadi ini yang D. Sekarang yang E. 2/3 ditambah 2,5 ditambah 3/4 kita cari nih, perhatikan di sini, ini soal ini kita cari KPK dari 3, 2, dan 4. Hasilnya adalah 12. Maka bisa kita tuliskan menjadi 2/3. Ini kita buat per 12 berarti dikalikan 4, maka yang atas kita kalikan dengan 4. Kemudian yang 2,5 itu adalah 5/2. Agar menjadi 12 kita kalikan dengan 6, yang atas juga kalikan dengan 6. Kemudian yang 3/4 berarti, tambah ya, 3/4, 3 kali 4 12 tambah 1 13, 13/4. Agar menjadi 12 dikalikan 3, maka yang atas juga dikalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 8/12 ditambah 30/12 ditambah dengan 39/12. Kemudian kita jumlahkan ini. Nah, ini adalah trik yang menjumlahkan ya. Jadi misalnya di sini 8 ditambah 30 ditambah 39, di sini kan per 12. Kita bisa menjumlahkan dengan lebih cepat. Jadi yang 39 kita ubah menjadi 40, kita ambilkan dari 8. Jadi 8-nya ini kita ambil 1, kita masukkan di sini menjadi 40. 40 ditambah 30 kan 70, ditambah ini sisanya 7. Jadi 40 tambah 30, 77. Jadi hasilnya adalah 77/12. Tentukan hasil dari 2/15 dikurangi setengah ditambah 3/10. Ini kita bisa tuliskan, perhatikan, 2/15 dikurangi setengah ditambah 3/10. Nah, perhatikan di sini 15, 2 dengan 10 kita samakan penyebutnya, yaitu kita cari KPK dari 15, 2, dan 10, yaitu 30. Sehingga bisa kita tuliskan 2/15 dikurangi 1/2 ditambah 3/10. Kemudian yang bawah ini atau penyebutnya kita kalikan dengan 2 agar jadi 30, maka yang atas kita kalikan 2. Kemudian yang ini, yang setengah, 2 ini dikalikan dengan 15. Maka yang atas juga dikalikan 15. Untuk yang 10 kita kalikan 3, maka pembilangnya juga kalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 4/30 dikurangi 15/30 ditambah 9/30. Kemudian kita tuliskan 4/30 dikurangi 15/30 ditambah 9 bisa dijadikan 1, 4 dikurangi 15 ditambah 9 dibagi dengan 30. Nah, ini bisa kita tuliskan yang 4 ini kita tambahkan dengan 9, hasilnya adalah 13. 13 kita kurangi dengan 15, sehingga hasilnya adalah negatif 2/30. Bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1/15. Jadi kita bagi 2. Jadi ini hasilnya adalah negatif 1/15. Sekarang yang nomor B. 3/7 ditambah 4/21 dikurangi 13/14. Nah, dari sekian ini
Mana KPK dari 7, 21, dan 14? Perhatikan. KPK dari 7, 21, dan 14 adalah 42. Sehingga kita perhatikan 3 per 7 agar menjadi 42 kita kalikan dengan 6, maka yang atas kalikan 6. Kemudian yang 4 ini juga kita kalikan, perhatikan kalau 21 jadi 42 kalikan 2. Maka ini kalikan 2, kemudian yang 13 per 14, ini 14 kalikan 3. Maka yang atas juga dikalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 18 ditambah 8 dikurangi 13 kali 3, 39 per 42. Kemudian sekarang kita jumlahkan 18 tambah 8 adalah 16, 1, 26 dikurangi 39 per 42. Hasilnya negatif 9 dikurangi 3, kemudian ini 1, jadi negatif 13 per 42. Ini untuk yang B. Sekarang untuk yang C, jadi ini tadi A, ini B, kemudian yang C. 4, 2 per 5 dikurangi 1 sepertiga ditambah 2, 3 per 4. Nah ini boleh kita langsung yang bulat-bulat saja. 4 dikurangi 1, 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Jadi 5, kemudian ditambahkan 2 per 5 dikurangi sepertiga ditambah 3 per 4. Hasilnya adalah, kemudian kita cari KPK dari 5, 3, dan 4. 5, KPK dari 5, 3, dan 4 adalah 60. Maka 60, perhatikan untuk yang 2, ini 5 supaya menjadi 60. Nah, kita hapus ini. Ini supaya menjadi 60 kita kalikan dengan 12. Kemudian yang sepertiga ini supaya menjadi 60 berarti kita kalikan dengan 20. Kemudian yang 3 per 4 supaya menjadi 60 kita kalikan dengan 15. Jadi kalau yang bawah kali 12 atas kali 12, bawah kali 20 atas kali 20, bawah kali 15 atas kalikan 15. Sehingga hasilnya adalah 5 ditambah 24 dikurangi 20 ditambah 45 per 60. Hasilnya adalah 5. Kita tambahkan dengan ini. 24 dikurangi 20 masih 4. 4 ditambah 45 berarti 49 per 60. Jadi hasilnya adalah 5, 49 per 5, 49 per 60. Berikutnya, kita hapus dulu. Untuk yang ini kita hapus. Kita kerjakan untuk yang D dan E. Untuk yang D, perhatikan di sini D itu adalah 10 seperempat yang D ditambah dengan 1, 2 per 3 ditambah dengan 27 per 8. Kemudian 10 ditambah 1, 11 ditambah 20 berarti 31. Kemudian untuk yang ini seperempat ditambah 2 per 3 ditambah 7 per 8. 4, 3, 8, maka KPK-nya adalah 24. Jadi ini 1 per 4 juga jadi 24 kita kalikan dengan 8. Ini kalikan 8. Kemudian yang 2 per 3 berarti dikalikan 6. Ini dikalikan dengan 6. Begitu juga dengan yang 7 per 8 berarti ini dikalikan 4. Yang atas kalikan 4. Hasilnya adalah 8 ditambah 12 ditambah 28 dibagi dengan, dihapus dulu.
dibagi dengan, nah ini 24. Hasilnya adalah sampean ya. Nah, 8 ditambah 12, 20 tambah 28 berarti 48. 31. Jadi ini 8 ditambah 12, 20 ditambah 28, 48. 48 per 24 ini adalah 2, berarti 31 ditambah dengan 2, berarti hasilnya adalah 33. Nah, bagaimana dengan yang E? Perhatikan yang E, X ini 2,25%, berarti 225 per 100, kemudian ditambah 25 per 100, kemudian ditambah dengan 1,5, itu berarti 3 per 2. Kalau kita buat 100, berarti 2 itu kita kalikan dengan 50, berarti yang atas kita kalikan 50, jadi 225 ditambah 25, ini per 100 semua ya, ini per 100, kemudian yang 3 per 2 ini supaya menjadi 100, 2 itu kita kalikan dengan 50. Nah, berarti yang atas kalikan 50 jadi 150, sehingga hasilnya adalah 225 tambah 25, 250, kemudian ditambah 150, hasilnya adalah 400 per 100. Kemudian 400 per 100 itu kita bagi dengan 100, berarti hasilnya adalah 4. Jadi ini hasilnya adalah 4. Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor ayam beratnya 1/4 dan 1 ekor lainnya 24/5. Berapa kilogram berat kedua ekor ayam tersebut? Nah, ini kita jumlahkan, yaitu 1/4 ditambah dengan 4/5. Nah, ini 1/4 dari 1 dikalikan 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5/4. Kemudian untuk yang ini 2 kalikan 5, 10 ditambah 4, 14. Berarti hasilnya adalah 14/5. Kemudian kita samakan penyebutnya, jadi 5/4, yang ini juga 14/5. Nah, menyamakan penyebut ini kita cari KPK. KPK dari 4 dan 5. Ini 4 dan 5 ini KPK-nya berapa? 20. 20 berarti kita buat 4 kita kalikan dengan 5, kemudian yang 5 kita kalikan dengan 4 agar mendapatkan 20. Kemudian kalau yang penyebut kali 5, maka yang pembilang juga dikalikan 5. Untuk yang 14/5, kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. Sehingga hasilnya adalah 25/20. Kemudian yang ini 14 kali 4 itu adalah 4 kali 4, 16. Saya 1 kalikan 4, 4 tambah 1 berarti 56/20. Kemudian kita jumlahkan 26 ditambahkan dengan 56. Hasilnya adalah 81/20. Kemudian 81/20 ini kita bagi dengan 20, hasilnya adalah 4. 4 sisa 1, 4 kalikan 20 kan 80, sisa 1 berarti 4, 1/20. Kita bisa menggunakan cara ini, bisa juga dengan cara begini. Jadi yang bulat, jadi 1/4 kita tambahkan dengan 24/5, bisa kita jumlahkan yang utuh saja, 1 tambah 2, 3. Jadi kita tambahkan 1/4 ditambah dengan 4/5. Boleh begini, itu lebih kecil angkanya. Jadi 3 ditambah dengan ini per 20 berarti 4 kali 5, maka yang atas 1 kalikan 5. Kemudian yang ini 4/5, yang penyebut kalikan 4, maka yang pembilang juga kali 4. Sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 5/20 ditambah 16/20.
Sehingga hasilnya 3 ditambah 21/20. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita kurangi. Sehingga hasilnya kita tuliskan begini juga bisa, 20/20 ditambah 1/20. Nah, 22/20 itu kan 1, sehingga hasilnya 3 ditambah 1, 4, sisanya 1/20. Nah, ini bisa juga kita gunakan cara seperti ini. Berikutnya, Ibu Sundari membeli 1 kg minyak goreng. Di tengah jalan minyak goreng tersebut tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa adalah sepertiga. Berapa kilogram minyak goreng yang tumpah? Nah, berarti ini 1 kg ini tumpah, sisa sepertiga. Nah, dikurangi sepertiga. Nah, sisa yang tadi adalah yang tumpah. Nah, kalau 1 dikurangi sepertiga, nah 1 itu sama saja dengan 3/3. Jadi kalau penyebutnya 3, kita buat 3/3, kemudian dikurangi 1/3. Hasilnya 3 dikurangi 1, 3, 2, berarti 2/3. Ini adalah yang tumpah. Nah, yang tumpah itu adalah 2/3 kilogram. Nah, perhatikan di sini, setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Pada tanah itu ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar. Dan di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapakah luas tanah tempat pondok pesantren tersebut? Nah, sekarang perhatikan, membeli 1 hektar berarti 1 kita kurangi dengan ini. Ini tuh untuk yang untuk ditanam dengan berbagai macam jenis bunga. Jadi kita tuliskan 1 kita kurangi dengan 4/5. Nah, 1 itu sama saja dengan 5/5. Sehingga kita tuliskan 5/5 dikurangi dengan 4/5. Hasilnya adalah 1/5. Jadi yang untuk pondok pesantren adalah 1/5. 2 karung beras masing-masing beratnya adalah 23/10 dan 31 3/4. Berapa kilogram berat kedua beras 2 karung beras tersebut? Nah, perhatikan kita bisa menjumlahkan menjadi 23/10 kita tambahkan dengan 31 3/4. Nah, yang bulat kita jumlahkan dengan yang bulat sehingga hasilnya 20 ditambah 31, kemudian yang pecahan 3/10 kita tambahkan dengan 3/4. Sehingga hasilnya adalah 51 ditambah dengan, yang ini 3/10 ditambah 3/4, kita cari KPK-nya. Ini 10, ini 4, ini 3, di sini 3. Kemudian KPK dari 10 dan 4 adalah 20, berarti ini kita kalikan dengan 2 ke 20. Maka yang atas juga kalikan 2. Untuk yang 4, berarti ini kalikan 5 ke 20. Kemudian yang atas juga dikalikan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 51 ditambah 6/10, 6/20 ditambah dengan 15/20. Sehingga hasilnya 51 ditambah 21/20. Nah, ini bisa kita tuliskan 51 ditambah 20/20 ditambah 1/20. Kemudian 20/20 itu adalah 1, tambahkan 51 berarti 52, ditambah dengan 1/20. Nah, 52 ditambah 1/20 hasilnya adalah 52, 1/20. Berikutnya, mula-mula Ati membeli 3/4 liter minyak goreng. Kemudian ia membeli lagi 1/2/3 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli oleh Ati? Jadi ini kita tambahkan ini, kita tambahkan dengan ini. Perhatikan di sini. 3/4 ditambah dengan 1/2/3. Hasilnya, nah 3/4 kita tambahkan 1 kali 3. 3 tambah 2, 5. 5/3. Kemudian
KPK dari 4 dan 3 ada 12, berarti kita tuliskan 3/4, yang ini kali 3, yang atas juga kali 3. Kemudian yang bawah, perhatikan di sini 5/3, ini dikalikan dengan 4, maka yang atas juga kalikan 4. Sehingga hasilnya adalah 9/12 ditambah 20/12. Sehingga hasilnya ada 29/12. Bisa kita sederhanakan lagi, kita kurangi 12, 12, 24, sehingga hasilnya adalah 2, atau bisa kita 24/12, kita tambahkan dengan 5/12, sehingga hasilnya adalah 2, 5/12. Nah, perhatikan di sini 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk 1 memuat ini, truk yang kedua ini, truk yang ketiga ini. Berapa kuintal kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk tersebut? Maka bisa kita tuliskan 4 2/3, kita tambahkan dengan 5/4, kita tambahkan dengan 4 5/8. Kemudian yang bulat-bulat kita jumlahkan, 4 tambah 5 9, 9 tambah 4 13, 13 ditambah dengan 2/3 ditambah 1/4 ditambah 5/8. Hasilnya adalah 13, yang ini 24. Nah, KPK-nya 24, berarti ini dikalikan dengan 8, berarti kali 8. Kemudian yang 4, 1, kita kalikan dengan 3, maka yang ini kalikan dengan 3. Jadi yang 1 juga kali 3. Kemudian yang terakhir 5/8 itu supaya menjadi 24, kalikan 3, maka yang atas juga dikalikan 3. Sehingga hasilnya 13 ditambah 16/24 ditambah 3/24 ditambah 15/24. Kemudian kita jumlahkan 31 ditambah 3. Hasilnya adalah 13 ditambah 34/24. Berarti bisa kita tuliskan menjadi 13 ditambah 24/24 ditambah dengan 24/24 ini ditambah dengan 10/24. Jadi hasilnya adalah 13 ditambah 1, 14, 10/24. Nah, 10/24 bisa kita sederhanakan lagi, jadi hasilnya adalah dibagi dengan 2, hasilnya 5, bagi dengan 2, 12. Kemudian ini masih dalam ton. Jadi 14, 5/12 itu adalah dalam bentuk ton. Yang diminta itu berapa kuintal. Sekian ini ada berapa, sama dengan berapa kuintal. Nah, perhatikan kalau 14, 1 ton itu 1000 kg. Kalau kuintal itu 100 kg. Berarti 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Berarti bisa kita tuliskan 14 ini kita kalikan dengan 10, hasilnya adalah 140 kuintal. Kemudian yang 5/12 ton itu, ini kita kalikan dengan 10, 5/12 kalikan dengan 10. Berarti hasilnya adalah 50/12. Ini dalam bentuk kuintal. Nah, 50/12 kalau kita ini menjadi 4. Jadi 4 kan 48, sisa 2. 2/12 atau bisa ditulis 4 dibagi 21 dibagi 26. Jadi 4/6
kuintal. 4/6 kuintal. Pak Sani dan 3 orang temannya harus menyelesaikan panen tomat dalam minggu ini, karena minggu depan ia harus mempersiapkan pesta perkawinan putrinya. Agar panen dapat selesai, tiap-tiap mereka berempat harus dapat memanen 3/5 petak tomat. Berapa petak keseluruhan tomat? Perhatikan. Di sini satu orang itu 3/5 petak. Berarti di sini Pak San dan 3 orang, berarti 4 orang. 4 orang dikalikan 3/5. Hasilnya jadi 4 kita kalikan dengan 3/5. Hasilnya adalah 12/5. 12/5 ini bagaimana agar menjadi pecahan campuran? Perhatikan ya, 12 ini kita kurangi dengan 5, kita kurangi dengan 5, kan 2 kali, kan 10, sehingga sisa 2. Ini yang sisa 2, berarti 12/5 itu adalah 2, 5-nya ada 2, kemudian sisanya ada 2/5 petak.